Ini adalah puing-puing bangunan tua yang telah lama ditinggalkan manusia. Tapi siapa sangka, bangunan ini dulunya adalah gedung super megah yang menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bahkan sebagai tonggak laju perekonomian di Indonesia saat itu. Jawa, khususnya rakyat Mangkunegaran, patut bangga karena salah satu industri dalam negerinya menjadi pemasok gula terbesar dan terbaik kedua di dunia pada masanya. Dan hebatnya lagi, produk kebanggaan itu diproduksi oleh anak bangsa sendiri. Prestasi perindustrian ini menjadi pelipur rakyat Jawa dan Mangkunegaran. Betapa tidak, jauh masa sebelum itu, pada tahun 1825 hingga 1830 Masehi terjadi perang besar antara rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan VOC kolonial Belanda yang dikepalai oleh Jenderal Baron H. Marcus de Kock. Pangeran Diponegoro saat itu didukung oleh 108 kiai, 30 haji, 15 syekh, 12 penghulu Yogyakarta, dan 4 guru. Bersama seluruh rakyat Jawa yang setia berhasil membangkrutkan seantero negeri Belanda. Perang Diponegoro menjadi perang yang sangat menyita keuangan pemerintah kolonial. 20 juta gulden atau saat ini setara dengan 2,2 miliar US dollar atau sekitar 32,140 triliun rupiah tahun 2015 ini. Harta kas negara Belanda ludes untuk membiayai Jenderal de Kock pada perang ini. Tidak hanya itu, 8.000 jiwa tentara terlatih Eropa ditambah 7.000 jiwa pribumi pendukung kolonial Belanda melayang mengenaskan pada perang ini. Perlu kita ketahui, saat itu gaji seorang tentara Eropa yang ditugaskan di Hindia Belanda cukup tinggi, yaitu senilai 300 gulden atau setara dengan gaji seorang buruh selama 1 tahun penuh. Bila seorang tentara Eropa itu dilatih dan dipersiapkan selama 12 bulan, artinya nilai seorang tentara Eropa minimal berharga 3.600 gulden per prajurit. Berarti pula kolonial Belanda masih ditambah kehilangan 8.000 tentara senilai hampir 30 juta gulden dan kerugian-kerugian material dan non-material lainnya. Kebangkrutan kolonial Belanda berimbas pada kekuasaan raja-raja di tanah Jawa dikurangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan kerajaan yang berada di bawah kendali kolonial Belanda. Dan salah satunya adalah Istana Mangkunegaran. Memikirkan hal ini, KGPAA Mangkunegara IV atau Raja Mangkunegara saat itu berinisiatif untuk mengembangkan perekonomian melalui industri gula. Ya, Swiker Fabrik, pabrik gula. Industri gula dipilih karena kala itu tanah Jawa banyak didominasi oleh kawasan perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan tebu yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1861, Mangkunegara IV mengajukan rencana pendirian pabrik gula pada residen Nieuwenhuizen. Tempat yang tepat untuk mendirikan pabrik ini adalah Desa Malangjiwan. Daerah ini memiliki tanah yang baik, air yang mengalir, dan hutan, tempat yang cocok untuk perkebunan tebu. Tepatnya pada hari Minggu 8 Desember 1861, peletakan batu pertama pabrik gula oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA Mangkunegara IV, penguasa Pura Mangkunegaran 1853 hingga 1881, dan selanjutnya pabrik gula ini diberi nama Colo Madu, yang artinya Gunung Madu. Nama tersebut memiliki harapan bahwa kehadiran pabrik gula Colo Madu diharapkan mampu menjadi gunung madu yang akan mensejahterakan Praja Mangkunegaran
dan masyarakat sekitarnya.